Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Oxford United datang ke Piala Presiden. Marcelino dan Ula Romeni bakal buktikan klub kasta ketiga Inggris tak bisa diremehkan. Tom Haye akhirnya buka suara. Keputusan tuan rumah bikin Indonesia rugi besar. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Oxford United, klub Inggris yang kini dimiliki dua tokoh penting asal Indonesia, Anindya Bakri dan Erick Thohir, secara mengejutkan akan tampil di turnamen pramusim paling bergengsi di tanah air, Piala Presiden 2025. Ini menjadi momen bersejarah sekaligus gebrakan besar dalam sejarah sepak bola nasional. Untuk pertama kalinya, sebuah klub Eropa akan ikut bersaing di turnamen ini, dan mereka tak main-main. Kehadiran Oxford United langsung mencuri perhatian banyak pihak. Selain membawa nama besar Eropa, klub ini juga menjadi simbol kolaborasi antara Inggris dan Indonesia dalam dunia sepak bola. Apalagi, sejak resmi diakuisisi Anindya dan Erick pada tahun 2022, Oxford United mengalami perubahan besar-besaran, mulai dari pembenahan struktur manajemen, pengembangan pemain muda, hingga membuka jejaring ke pasar Asia. Salah satu langkah nyata Oxford dalam misi internasionalnya adalah tampil di Piala Presiden. Turnamen ini mereka jadikan sebagai batu loncatan untuk menjangkau jutaan pecinta sepak bola di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Dan agar lebih dekat dengan publik lokal, mereka membawa dua pemain timnas Indonesia yang sedang naik daun, Marcelino Ferdinand dan Ula Romeni. Marcelino menjadi wajah baru Oxford sejak Januari 2025. Gelandang muda yang sebelumnya bersinar di Eropa ini diproyeksikan menjadi motor lini tengah klub di masa depan. Tampil di Piala Presiden akan menjadi ajang pembuktian sekaligus perkenalan resmi Marcelino di depan fans Indonesia sebagai pemain klub Inggris. Sementara itu, Ula Romeni yang kini menjadi andalan di lini depan timnas Indonesia juga memperkuat Oxford United setelah direkrut dari Eredivisie Belanda. Dengan kombinasi dua pemain timnas tersebut, Oxford tak hanya membawa kualitas Eropa, tapi juga cita rasa Indonesia dalam skuadnya. Oxford United sendiri saat ini berkompetisi di League One, kasta ketiga dalam sistem Liga Sepak Bola Inggris. Meskipun berada di level ketiga, klub berjuluk The US ini bukanlah tim sembarangan. Mereka pernah menjuarai Piala Liga Inggris pada tahun 1986 dan dikenal memiliki sistem pembinaan yang mapan serta sejarah panjang dalam dunia sepak bola Inggris. Secara teknis, Oxford memainkan sepak bola modern dengan gaya pressing tinggi dan build-up cepat. Filosofi permainan ini mereka terapkan secara konsisten di semua level, termasuk di akademi. Pelatih kepala Gary Rowett membawa rombongan penuh, termasuk pemain muda dan skuad utama, sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim baru League One yang akan dimulai pada Agustus mendatang. Laga-laga di Piala Presiden bukan hanya dianggap sebagai uji coba, tapi juga simulasi kompetitif yang serius. Mereka datang bukan untuk wisata atau promosi semata, tapi benar-benar siap bersaing. Target lolos dari fase grup bahkan sudah ditetapkan sebagai misi utama. Oxford tergabung di grup A bersama Arema FC dan tim Liga Indonesia All Stars. Dua lawan yang cukup menantang, namun tidak membuat Oxford gentar. Dengan pengalaman bertanding di atmosfer keras Inggris dan dukungan penuh dari manajemen yang visioner, Oxford ingin menunjukkan bahwa klub kasta ketiga Inggris tetap lebih dari mampu menghadapi kompetisi di Asia. Panitia Piala Presiden menyambut hangat kedatangan Oxford. Kehadiran mereka dianggap sebagai validasi bahwa turnamen ini sudah naik level dan mulai dilirik dunia internasional. Bukan tidak mungkin, ke depan akan semakin banyak klub-klub luar negeri yang ikut berpartisipasi dan menjadikan Piala Presiden sebagai ajang pramusim bergengsi skala regional. Kehadiran Oxford juga menjadi bukti suksesnya diplomasi olahraga Indonesia. Tom Haye akhirnya buka suara. Keputusan tuan rumah bikin Indonesia rugi besar. Tom Haye akhirnya angkat bicara soal keputusan mengejutkan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, yang menetapkan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Banyak yang menyebut keputusan ini tidak adil, bahkan bisa merugikan timnas Indonesia.
Tapi bagaimana tanggapan sang maestro lini tengah Garuda ini? Dalam podcast pribadinya yang bertajuk The Highway, Tom Hye menanggapi isu ini dengan tenang namun penuh pertimbangan. Ia menyadari betapa pentingnya babak keempat ini, dan karena itu ia tak mau gegabah memberikan prediksi. Menurutnya, semuanya baru akan jelas setelah proses drawing atau undian resmi digelar pada 17 Juli mendatang di Kuala Lumpur, Malaysia. Saya pikir saat ini jawabannya. Kita lihat nanti, ujar Hye. Karena tentunya kami harus menunggu hasil drawing. Dari situ kita tahu lawan yang akan kita hadapi dan bermain di mana. Jadi mungkin kami bisa berbicara lebih mendalam saat waktunya lebih dekat. Namun di balik jawaban diplomatis itu, tersirat kekhawatiran dari seorang pemain yang sangat paham bahwa sepak bola bukan cuma soal teknik dan taktik, tapi juga soal atmosfer, tekanan, dan keuntungan bermain di kandang sendiri. Keputusan AFC untuk menunjuk Arab Saudi dan Qatar memang bukan tanpa kontroversi. Banyak pihak menilai dua negara tersebut terlalu diuntungkan. Sebab keduanya bukan hanya punya fasilitas yang mewah, tapi juga dukungan penuh dari publik mereka. Dalam turnamen sekrusial ini, bermain di kandang tentu menjadi senjata besar. Padahal, sejumlah negara termasuk Indonesia sempat mengusulkan agar pertandingan digelar di lokasi netral. Tujuannya jelas, menciptakan keadilan dan keseimbangan kompetisi. Namun keputusan akhir AFC berkata lain. Kini tinggal bagaimana para peserta, termasuk Indonesia, bisa bersiap dan mengantisipasi situasi yang kurang ideal ini. Format babak keempat ini memang sangat kejam. Hanya 6 tim tersisa dari zona Asia yang akan dibagi menjadi 2 grup. Setiap grup hanya berisi 3 tim, dan hanya juara grup yang akan langsung melaju ke Piala Dunia 2026. Runner-up dari kedua grup, mereka harus bertarung satu sama lain dalam duel hidup mati, lalu jika menang, masih harus menghadapi lawan dari konfederasi lain di babak playoff. Dengan skema seberat ini, tak ada ruang untuk kesalahan. Dan inilah yang membuat pemilihan tuan rumah menjadi sangat krusial. Bermain di kandang sendiri tentu menjadi kelebihan yang luar biasa. Dukungan penonton, adaptasi dengan cuaca dan lapangan, bahkan tekanan mental pada lawan, semuanya bisa jadi faktor penentu hasil akhir. Tom Hye, yang selama ini dikenal sebagai gelandang yang elegan dan berpikiran dewasa, tidak ingin terburu-buru menargetkan posisi 2. Saya tidak ingin memikirkan merebut peringkat 2. Kita harus mengincar peringkat pertama, tegasnya. Mentalitas ini yang diharapkan bisa menular ke seluruh anggota skuad Garuda. Tentu saja, ucapan Hye bukan sekadar motivasi kosong. Ia tahu bahwa peluang Indonesia tak akan mudah. Tapi ia juga tahu, dengan mental juara dan strategi matang, apapun masih bisa terjadi. Sejak babak sebelumnya, timnas Indonesia sudah menunjukkan perkembangan luar biasa. Mengalahkan tim-tim kuat dan tampil solid di laga-laga berat menunjukkan bahwa skuad Garuda tak bisa lagi dianggap remeh. Kini tinggal bagaimana Indonesia mempersiapkan diri. Menunggu hasil undian bukan berarti berleha-leha. Justru inilah waktu terbaik untuk melakukan analisis, membangun strategi alternatif, dan mempersiapkan skenario terburuk sekalipun. Di balik keheningan beberapa pemain, pernyataan Tom Hye ini menjadi sinyal penting bahwa timnas Indonesia sedang serius menghadapi tantangan. Bahkan dengan tekanan yang makin besar dan situasi yang tak menguntungkan, mentalitas bertanding tetap diutamakan. Tak ada lagi tempat untuk rasa takut. Jika ingin lolos ke Piala Dunia, maka Garuda harus siap terbang lebih tinggi dari sebelumnya, bahkan di langit Timur Tengah. Menjelang drawing yang akan dilaksanakan pada 17 Juli nanti, seluruh mata pecinta sepak bola nasional akan tertuju ke Kuala Lumpur. Siapa yang akan jadi lawan Indonesia? Apakah undian akan membawa keberuntungan atau justru mengirim Garuda ke grup neraka? Apapun hasilnya nanti, satu hal sudah pasti, perjuangan belum berakhir. Dan dengan pemain seperti Tom Hye yang tetap tenang di tengah badai, Indonesia memiliki pondasi mental yang kuat untuk melawan segala rintangan. Qatar atau Arab Saudi bukan masalah. Selama seluruh pemain percaya bahwa mereka datang bukan untuk bertahan, tapi untuk menang. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.